lagi dan lain-lain. Mungkin hari ini mungkin kita bukan apa ya, bukan saya ingin mengajari teman-teman sekalian, tapi mungkin ini adalah sharing session di mana kita bisa enhance digital marketing, internet marketing, juga penggunaan sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lainnya, dan WhatsApp juga. Dan kita juga akan lihat apa aja sih misalnya kelebihan dan sebagainya. Mungkin ini bukan in-depth online marketing, tapi setidaknya nanti lewat pertanyaan, insya Allah bisa saya jawab pertanyaan teman-teman, atau kita bisa saling sharing ya, dari Mbak Yosi, dari teman-teman sekalian, dari saya juga bisa berdiskusi soal ini. Oke. Oke. Saya mulai aja, Mbak Yosi mungkin? Iya. Sebelumnya mungkin saya ingatkan dulu untuk tata caranya ya. Saya potong sebentar ya Mas Aji ya. Silakan. Oke. Ya, silakan. Di sini kita ada tata cara. Untuk pertama itu mic-nya harus di-shut mute. Kemudian tidak perlu menyalakan kamera video untuk menghemat kuota internet. Dan nanti akan ada form evaluasi, seluruh peserta akan mengisi form evaluasi, nanti akan kita kasih di linknya ya, di kolom chat. Kemudian, nah jangan lupa nanti sesi tanya jawab itu paling penting. Dan itu aja sih dari saya untuk tata caranya. Kemudian saya silakan untuk Mas Aji lanjutkan. Baik, Mbak Yosi, berarti saya boleh mematikan kamera juga atau? Boleh, Mas Aji boleh. Ya, yang biar lebih kalau cepat peserta ya. mungkin nggak boleh, nggak apa-apa sih. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih. Saya matikan dulu biar kita fokus ke materinya ya. Oke, saya coba sharing dulu. Oke, ya, teman-teman kelihatan semua sharingnya satu penuh atau dua? Mbak Yosi mungkin bisa cek juga satu ya? Iya. Ini satu, ya, baik. Oke, ini online marketing. Sorry, ini dua. Oh, dua ya? Ya. Oke, coba. Tadi bisa satu. Bisa dua. Oke, sebentar. Karena ini multi screen, jadi coba saya lihat. Oke. Ya, sudah satu ya harusnya. Masih dua. Oh, masih dua. Masih dua, iya. Oke, coba saya matikan. Tadi bisa ya? Coba kita lihat desktop satu aja. Ya. Ini harusnya satu ya, teman-teman sekalian. Oke, sekarang sudah satu. Oke, baik. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita kalau ngomong misalnya online marketing dan lain-lainnya mungkin nggak bakal jauh-jauh juga dari kita melihat dulu digital landscape atau misalnya tentang digital digital dan perkembangannya di Indonesia. Berikut ini saya coba jelasin sedikit, nggak akan lama-lama, tapi kita mau lihat dulu. Nah, negara kita tercinta ini mengkonsum, utilize juga dan sudah sejauh apa sih digital di Indonesia gitu, baik sosial media dan sebagainya. Nah, berikut ini ada data. Jadi kita lihat dari total populasi ini diambil dari Januari 2020 karena report yang tahun ini biasanya muncul di bulan Maret. Nah, jadi yang kita lihat di sini adalah 2020 Januari. Jadi sesaat sebelum pandemi masuk ke Indonesia ya. Kita lihat ada 272,1 juta orang dengan urbanisasi 55%, koneksi dalam mobile phone atau GSM di 338,2 juta, artinya sudah melebihi populasi. Karena misalnya kita yakin bahwa satu orang mungkin mungkin Mbak Yosi dan lain-lain juga punya handheld atau handphonenya atau device-nya lebih dari satu ya.
Mungkin ada tab, ada handphone buat anak dan lain-lain, semua terregister dengan satu nama. Nah, itu tetap jadi satu nama walaupun 3 nomor. Nah, ini populasinya udah 124% dibandingkan dengan populasi realnya orang Indonesia. Untuk pengguna internet sendiri ada 175,4 juta. Nah, dengan penetrasi sebanyak 64%. Nah, terakhir adalah untuk sosial media atau pengguna media sosial yang aktif ini adalah 160 juta dengan penetrasinya yaitu 59% dibandingkan dengan jumlah populasi. Oke, nah ini juga kita lihat pengguna menurut device atau menurut gawai yang dipakai. Jadi mobile phone tipenya apa aja, bisa yang pakai iOS, pakai Android, atau pakai Symbian mungkin udah enggak ya, enggak kayak itu, enggak ke-detect. Nah, smartphone 94%, Symbian juga masuk berarti tadi, dengan non-smartphone mobile phone, berarti ini yang belum dengan layar sentuh, dengan internet connection, dan lain-lainnya sekitar 21%, dari laptop sekitar 66%, tablet atau device 23%, juga sekarang kan udah mulai streaming TV kayak dengan banyaknya atau murahnya smart TV sekarang ini juga streaming konten juga jadi naik sebanyak 5,7%. Penggunaan games konsol kayak PlayStation, apalagi sekarang ada PlayStation 5 untuk beberapa teman yang baru juga membelinya ya, ini naik terus juga 16%. Smart home device 7,8%. Smartwatch ini juga dari Huawei, dari banyak produsen-produsen kayak Samsung juga bikin, Garmin, Apple juga bikin, hampir semua produsen elektronik sudah mulai masuk ke dalam smartwatch, atau bukan sudah mulai ya, sudah masuk dan sudah intens mengembangkan produk-produk mereka di wristband atau smartwatch. Terakhir ada virtual reality device, ini juga harganya sekarang beragam dari 100 atau misalnya bahkan lebih murah dari itu juga sudah ada. Ini sudah mulai banyak digunakan mengingat apalagi dengan pandemi sekarang ini semakin banyak digunakan untuk dapat experience atau pengalaman yang lebih di dalam browsing atau dalam masuk dalam aplikasi-aplikasi digital yang ada sekarang ini. Oke, berikutnya. Nah, ini juga penting. Kenapa awal-awal ini penting? Juga karena nanti kita akan bisa lihat, oh kita udah tahu behavior atau perilakunya bangsa kita nih, bangsa Indonesia dalam berinternet gitu, atau dalam mengunduh konten, dalam browsing, dalam menggunakan aplikasi dan sebagainya. Jadi mungkin dari sana nanti akan muncul juga opportunity atau kesempatan untuk kita kalau mau online marketing, apa yang harus kita lakukan di awalnya itu. Nah, ini waktu yang digunakan setiap hari dengan media-media. Jadi misalnya internet sendiri sekitar 7 jam 59 menit. Berarti dari 24 jam kita potong dengan sholat 5 waktu, kita potong dengan makan 3 kali sehari, nyemil dan lain-lain. Mungkin nyemil sekalian ya, kayak gitu. Jadi mungkin sekitar 7 jam 59 menit. Nah, ini untuk internetnya saja, dengan pembagian untuk sosial media. Nah, ini mungkin saya pun juga masih heavy user ya, masih pengguna berat gitu. Untuk sosial media ternyata ini memakan waktu kita sekitar 3 jam 26 menit untuk average-nya. Nah, untuk televisi, nonton televisi sekitar 3 jam 4 menit. Ini memang tidak berlaku di seluruh kota besar di Indonesia, tapi mungkin berlaku juga seluruh Indonesia. Jadi masih banyak yang nonton televisi sebanyak 3 jam 4 menit. Karena kalau enggak, banyak TV-TV swasta yang sekarang ada mungkin sudah beralih ke internet stream, internet streaming, atau mungkin sudah beralih seperti kayak Netflix atau misalnya ada Spotify dan lain-lain kalau di non TV. Nah, juga mendengarkan musik streaming, Spotify, ada apa lagi ya? Mungkin Langit Musik masih bisa masuk di sini. Sekitar 1 jam 30 menit per harinya. Nah,
menggunakan games konsol sekitar 1 jam 23 menit. Ini di average dari jumlah populasi Indonesia. Gitu. Nah, dan umurnya cukup menakjubkan juga, karena ini diambil dari sampel 16 sampai 24 usianya. Mungkin yang di atas 40 itu mungkin sudah lebih banyak nonton TV ya, untuk berita dan sebagainya. Nah, kita sedikit ngomong tentang total number-nya dari internet user di gawai apapun sebesar atau sebanyak 175. Halo, masih bisa mendengar suara saya, Mbak Yosi dan teman-teman? Ya, sekarang bisa. Tadi kayaknya putus, sempat putus ya. Okay. Sorry. Tadi menghilang sebentar ya. Kirain internet saya yang error. Iya, saya pikir tiba-tiba layar saya tiba-tiba hilang. Oke. Jadi ini overview atau misalnya sedikit banyak tentang penggunaan internet di Indonesia. Screen-nya belum kelihatan, Mas. Oh, sorry, karena belum share ya. Ya, sorry, sekarang sudah. Andri dan Yosi? Ya, oke, sudah. Sudah kembali full screen ya? Oke, jadi penggunaan internet di semua gawai yang kita pakai adalah 175,4 juta ya. Penggunaan internet sebagai dalam persentasenya dengan jumlah populasi penduduk Indonesia sekitar 64%. Nah, ini yang luar biasa adalah pertumbuhan per tahunnya dari pengguna internet adalah 17% atau lebih dari 17%. Jadi tiap tahunnya pertambahan baru sekitar 25%, dan biasanya tiap tahun ini dengan semakin murahnya semakin murahnya gadget atau gawai, semakin banyaknya provider internet yang masuk ke daerah-daerah yang tadinya belum ada, membuat pertumbuhannya jauh lebih cepat. Misalnya kayak tahun sebelumnya adalah sekitar 14%. Tahun ini sekitar 17%. Mungkin dengan pandemi ini mungkin kita akan lihat nanti bisa saya share juga nanti kalau ada ya di bulan Maret mungkin naik sekitar 20-25% karena seluruh dunia mengalami pandemi. Jadi artinya lebih banyak pekerjaan dilakukan di rumah gitu. Nah, kalau kita lihat di awal tahun 2020 penggunaan internet dalam semua device itu sekitar 7 jam. Kalau saya lihat akhir-akhir ini juga bahkan sudah ada risetnya 75% waktu dari anak-anak dari 24 jam ada di depan layar. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian melihat misalnya anak kita juga sama kayak kita ya, mempunyai kayak garis hitam di bawah mata ya, mungkin karena memang waktu yang dihabiskan di depan internet itu jauh lebih besar. Jadi dari 7 jam mungkin sekarang bisa 12 jam dari seluruh waktu kita sudah ada di depan screen atau depan layar. Oke, nah ini bisa dibaca sendiri. Nanti saya masuk ke berikutnya. Ini sebenarnya nggak beda. Nah, ini juga nanti akan cukup bersinggungan karena online content activities. Jadi aktivitas untuk pembuatan konten online secara online. Nah, dengan ini juga sama dengan usianya tentang usianya sekitar 16 sampai 64. Juga yang mengkonsum semua macam-macam konten melalui internet per bulannya. Nah, ini ada untuk online video nih, teman-teman sekalian juga kalau lagi sambil makan siang dan lain sambil nonton online videos ya, bisa bermacam-macam kontennya, bisa ada Atta Halilintar ya kan, ada life hacks, ada misalnya juga tutorial. Kebetulan saya suka masak, jadi saya kadang-kadang kalau mau bikin sesuatu yang baru buat anak-anak makan karena kita masih WFH mungkin sering kalinya WFH, jadi kita masak apa buat anak ya. Nah, biasanya konten-konten YouTube kita lihat ya, kita browse. Nah,
Juga ada vlogs, sekarang ini juga sering, jadi ada yang vlog-vlog tentang politik, tentang selebriti, dan lain sebagainya, ini sekitar 79%. Nah, lalu musik, sekitar 84%. Ini sangat beralasan karena kita kerja di depan device, jadi ada ada beberapa orang tertentu yang menyukai kerja sambil mendengarkan musik. Mungkin saya juga salah satunya. Kalau nggak ada musik sambil bekerja biasanya agak cukup gitu ya, jadi kurang kreatif gitu. Nah, jadi sekitar 84%. Online radio station, nah ini biasanya lucu behavior-nya adalah kita memasang radio jadi hanya sebagai penyerta beraktivitas. Artinya radio kita pakai di minggu kemarin sampai sekarang, di minggu ini ya, tentunya Sriwijaya SJ 182 misalnya. Nah jadi kita benar-benar fokus di itu tentang update yang. Nah, lalu yang terakhir adalah podcast. Mungkin ini saya masih di mute, mungkin dari podcast itu banyak, ada yang podcast dari awalnya dari iTunes ya, sekarang. Halo, sorry ini kayaknya nggak stabil ini. Bentar ya, saya share lagi. Ya, sudah bisa dengar lagi? Sorry, kayaknya ini yang koneksi saya yang nggak stabil deh. Oke, udah bisa. Halo? Ya, udah bisa. Ya, udah stabil, udah kembali ke screen tadi ya, Mbak Yosi? Udah. Oke, sorry ya, ini kayaknya internetnya jadi kurang stabil karena mohon maaf sebelumnya karena istri mengajar, anak-anak juga lagi online school from home ya. Jadi kesedot. Oke. Jadi mungkin kita juga untuk games, mungkin beberapa rekan sekalian di sini demen main games atau menciptakan games mungkin. Ini juga jadi sebuah profesi baru yang cukup menarik ya. Oke, ini kita lihat aja bahwa game konsol sekitar 25%, dari PC atau laptop dan desktop sekitar 50%. Ini smartphone yang paling hebat juga 85%, dari total 92% untuk device yang lainnya. Tablet dan komputer 18%, 20% untuk game konsol. Untuk sosial media use-nya atau penggunaan media sosial, maaf, saya ganti tethering ganti dengan mobile device saya aja. Tunggu sebentar, saya share lagi. Providernya kebetulan kurang bersahabat hari ini. Oke, udah. Tunggu sebentar. Oke. Udah kelihatan lagi ya, berarti. Oke, ini social media overview-nya atau penggunanya untuk aktif sosial media user atau ya pengguna aktif dari media sosial sebanyak 160 juta. Ini luar biasa banget dari sebuah bangsa. Bayangkan betapa Facebook, Instagram dan lain-lain melihat kita sebagai pasar besar di dunia ya. Juga berikutnya untuk
media sosial atau pengguna media sosial dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk kita, yaitu sebanyak 59%. Juga perubahan dari pengguna dalam angka. Jadi ini komparasinya dari April 2019 dengan Januari 2020 sebanyak plus atau lebih dari 8,1%, yaitu sekitar 12 juta penduduk. Nah, bayangkan juga kalau sekarang pasti nilainya akan luar biasa. Karena kita terpaksa memakai internet ya, harus diadakan bahkan hampir di seluruh Indonesia. Karena memang sekolah pengajaran jarak jauh juga PJJ masih berlangsung, di mana sekolah-sekolah juga ada yang sudah masuk tapi hanya sebagian kecil. Terakhir adalah yang mengakses sosial media melalui mobile atau melalui gawai-gawai kita, yaitu 99%. Jadi ini jauh lebih banyak dibanding pengguna yang mengakses melalui laptop atau PC ya. Gitu. Jadi sekarang ini adalah internet menjadi sesuatu yang personalized atau yang sesuatu yang pribadi banget. Jadi biasanya sekarang ini ada cerita atau anekdot lucu. Kita nggak apa-apa kehilangan dompet, jangan sampai kita ketinggalan handphone. Karena biasanya kehidupan kita sekarang ada di handphone semua. E-wallet, uang, m-banking dan sebagainya ada di sana semua, ya. Oke. Ini adalah perilaku dari media sosial. Kita lihat angka-angkanya ini luar biasa besar-besar sekali. Jadi kita udah pasti untuk messaging services kayak WA atau apalagi ya, sekarang banyak pilihannya, ada Telegram misalnya, ada dan lain-lain sebagainya. Ini juga menduduki peringkat pertama, ini sudah hampir 100% untuk messaging services. Nah, yang kedua adalah yang kontribusi kita di media sosial tiap bulannya adalah 95%. Terus rata-rata penggunaan per hari yaitu 3 jam 26 menit. Pasti akan naik di tahun ini. Lalu angka dari pengguna media sosial dari per internet user, artinya jadi akun kita, misalnya kita punya beberapa akun ya dalam media sosial. Misalnya saya punya, kita bisa bilang apapun. Saya punya akun Facebook karena saya lahir 77, saya cukup tua ya. Jadi saya memang generasi Facebook. Nah, tapi Facebook saya pakai karena memang isinya kadang-kadang masih banyak yang berfaedah ya. Ada video-video yang cukup bagus. Nah, jadi ada Facebook, terus ada Twitter, ada Instagram. Nanti Instagram juga dibagi menjadi Instagram Story, Instagram IGTV, tapi IGTV juga kayaknya sekarang mungkin nggak dilanjutin. Lalu ada email account, ada banyak lainnya gitu ya. Mungkin TikTok saya belum sebutin, TikTok dan lain-lain juga, WhatsApp. Ini semua untuk satu orang. Jadi artinya kalau kita lihat per internet user itu adalah sebanyak ya sekitar 10 akun media sosial yang kita punya. Jadi dihitung dari total rata-rata. Jadi yang terakhir adalah untuk penggunaan internet, pengguna internet yang menggunakan media sosial untuk pekerjaan. Nah, ini sebanyak 65%. Jadi banyak kayak Bapak, misalnya Bapak dan Ibu ya, teman-teman sekalian di Kemenperin, misalnya punya akun IG untuk divisinya, belum lagi misalnya bukan hanya Kemenperin, biasanya ada divisi keuangan punya juga, divisi promosi ada lagi dan sebagainya. Jadi ini biasanya banyak dihitung sebagai hal-hal yang masih satu lingkaran yang sama, walaupun akunnya beda-beda tapi masih related. Ini bisa dilihat sendiri aja, saya nggak usah jelasin. Ini seperti ranking dari akun media sosial platform ya. Gitu. Saya lihat untuk Facebook, ini kita bisa lihat performanya. Instagram, kita lihat dan akan terus berkembang dan bertambah
Makanya sekarang kalau Bapak dan Ibu lihat sekalian, ini sering banget kita ngelihat, oh tempat baru dibuka. Kenapa? Karena tempat ini Instagramable. Artinya kebutuhan orang punya Instagram itu banyak ya, bukan hanya mengupdate foto-foto kita aja, tapi mengupdate foto-foto kita dengan background-background yang misalnya hits gitu. Maka jadi ini juga menjadi sebuah bisnis baru untuk banyak para pebisnis menciptakan tempat-tempat atau tempat makan yang berbeda dengan apa? Ya dengan tempat yang Instagramable kayaknya kalau sekarang kekiniannya ya. Oke, mungkin saya lanjut juga Snapchat juga. Kebetulan saya sudah nggak punya akun Snapchat lagi. Ini lebih banyak yang memakai anak-anak dari SMP sampai kuliah ya. Mungkin yang bekerja juga mungkin dari sini teman-teman sekali juga masih ada yang punya Snapchat, karena memang Snapchat ini dibuild untuk hanya bertahan 24 jam ya. Dia akan hilang setelah 24 jam. Jadi artinya memang ini dibuat untuk sekedar update apa yang terjadi dengan diri kita. Twitter juga ternyata saya pikir di beberapa tahun terakhir itu dia akan makin menurun, tapi ternyata frekuensinya terus naik karena memang Twitter ini adalah semacam kayak dulu detik.com di awal mula mereka membuat ya. Jadi dia hanya kita mau pakai untuk memberikan link-link yang penting untuk berita yang misalnya dimasukkan ke tautannya. Misalnya jadi kalau misalnya kita lihat contohnya adalah hari ini misalnya Presiden Trump men-tweet sesuatu. Nah, biasanya ada link juga di bawahnya. Misalnya untuk cari berita itu, Twitter itu sebagai challenge gitu, sebagai luring atau feed dari kita untuk bilang oke, kalau mau tahu lebih banyak ya bisa diklik tautannya, biasanya kayak gitu. Atau misalnya hanya memberikan kayak self opinion gitu ya, misalnya yang sangat singkat, jadi orang baca oh Mbak Yosi lagi moodnya lagi begini biasanya, atau misalnya Mbak Yosi lagi mau update sesuatu secara singkat aja. Nah, biasanya Twitter sangat efektif untuk itu. Jadi kalau kita lihat, kalau orang mengadvertise di Twitter di sini atau beriklan di Twitter, ini angka keberhasilan cukup besar ya, 5,1%. Jadi kalau ada yang nanya, oh kok kecil ya? Ya untuk digital marketing, conversion 5,1% ini sudah terhitung sangat besar karena biasanya dihitungnya 1%. Itu. Nah, yang terakhir mungkin untuk si Twitter ini adalah penggunanya 31,7% adalah pria. Nah, dan amazing-nya atau luar biasanya ternyata pengguna paling banyak di Indonesia untuk Twitter adalah para wanita. Oke, untuk LinkedIn, mungkin dari teman-teman sekalian di sini juga sudah punya akun LinkedIn. Akun LinkedIn tuh buat apa sih sebenarnya? Oh, banyak yang bilang akun LinkedIn tuh buat cari kerja gitu. Wah, sebenarnya ya memang mungkin dulu di awalnya kita ngeliat ini kayak semacam untuk cari kerja. Tapi sebenarnya lebih dari itu, biasanya LinkedIn ini juga dipakai untuk promosi perusahaan atau juga sebagai kayak our online CV gitu, misalnya CV online kita yang bisa dilihat oleh orang, oh misalnya Pak Aji, Aji sekarang baru pindah kerja, oh Yosi baru pindah kerja, oh Bapak ini sudah di sini, pengalamannya seperti ini. Jadi sebenarnya seperti kayak network untuk branding, tapi personal branding, ini lebih untuk personal branding dan juga untuk corporate branding. Biasanya di sini juga di LinkedIn sangat berguna untuk dipakai di area-area tersebut. Nah, mungkin ini hanya sedikit aja dari yang mau kita bahas, financial inclusion factors. Jadi ada yang punya akun-akun berhubungan dengan institusi finansial, misalnya dengan bank, m-banking, dan sebagainya. Terus credit card sekarang juga sudah mulai shifting, mulai banyak provider atau provider dari kartu kredit yang sudah lebih banyak shifting ke
online gitu. Jadi untuk transaksi dan lain-lainnya mereka bisa connect dengan PayPal dan sebagainya. Ini sih dari dulu ya sebenarnya, namun sekarang sudah lebih integrate lagi. Juga mobile money account kayak e-wallet kita ada di Indonesia ini yang terkenal ya GoPay, OVO, atau kalau ya GrabPay dengan OVO, ada Link Aja yang sekarang juga milik BUMN ya, milik Himbara, membuat jadi Link Aja dan lagi greget banget sekarang perkembangannya. Terus juga online purchase atau pembelian online gitu, atau pembayaran tagihan-tagihan secara online di 11% per 2020 di Januari. Lalu kita lihat juga jadi ketahuan secara digital wanita yang yang sudah connect dengan internet, kredit cardnya sebanyak 1,9%, untuk laki-laki sekitar 3,1%. Kenapa masih pertumbuhan untuk kartu kredit ini di digital masih belum banyak? Karena ini masih ada satu, yaitu trust issues. Jadi kita takut banget kalau kartu kredit kita masukkan CVV number kita juga kita masukkan dan lain-lain, kita nggak yakin dengan keamanannya. Karena memang banyak juga kalau kita salah, kita kena kena clickbait, kita kena fraud dan lain-lainnya, itu ya kita akan kehilangan banyak banyak uang di dunia cyber, gitu, dunia internet. Nah, lalu yang bikin transaksi online sebanyak 13% untuk laki-laki, yang online transaction sebanyak 9,4%. Jadi sebenarnya ini cukup besar juga ya. Mungkin kita lihat pembelian purchase seperti di Tokopedia, di Shopee, Bukalapak, Lazada, Zalora dan sebagainya, ini terrekord masih wanita yang mendominasi pembelian tersebut. Ini juga untuk aktivitasnya. Ketika misalnya Bapak dan Ibu mau coba beli barang, ini sekitar 93% itu nyarinya online. Jadi kita misalnya mau beli laptop, kita mau beli mau cari tempat makan, atau mau beli frozen food dan sebagainya, beli jam dan banyak hal gitu ya. Biasanya sekarang kita nggak langsung ke toko dulu, kita coba cek dulu online. Biasanya di Tokopedia kita lihat katalognya, kita lihat apa yang available, harganya berapa, baru biasanya nanti ini untuk elektronik, khusus untuk elektronik adalah biasanya kita lihat dulu, lihat reviewnya, banyak orang yang pakai apa enggak, masalahnya seperti apa. Nah, ketika misalnya sudah oke mau beli, sudah yakin, baru ke toko untuk memastikan sendiri secara fisik seperti apa. Namun ini juga sedikit mungkin berkurang dikarenakan pandemi, karena tutupnya mall, jam bukanya juga makin terbatas dan sebagainya. Jadi sekarang kita nggak punya pilihan lain kecuali ya udah, kalau untuk beli barang-barang misalnya di atas 1 juta, ya berarti kita sekarang sudah mulai shifting ke langsung pembelian online, dan biasanya kita bertanya kepada peer yang kita anggap cukup mengetahui atau mempunyai pengetahuan tentang barang-barang elektronik tersebut gitu. Jadi kita cukup percaya dengan peer suggestion gitu. Nah, ini kita lihat retail store secara online 90% naik banget. Purchase pembelian produk secara online dalam semua gawai 88%, online purchase atau pembelian online melalui laptop atau desktop komputer sedikit, hanya 25%, 80%-nya dari gawai handphone atau tab. Ini kita lihat juga buat Bapak Ibu yang sekarang mempunyai toko-toko online, kita lihat bahwa fashion dan beauty ini di tahun 2020 Januari itu tercatat membukukan sebanyak 4,7,9 miliar gitu ya. Ya. Juta, tapi dalam US dollar ya. Coba kita kalikan 15.000, berarti sekitar, saya udah nggak bisa ngitungnya lagi, maaf. Ini sekitar hampir 5 miliar dolar. Mungkin Mbak Yosi bisa bantuin jadi berapa kalau dirupiahkan, Mbak Yosi. Gitu. Untuk elektronik dan physical media sebanyak 4,73 miliar US dollar. Makanan 3,17 miliar dolar.
furniture sama appliances atau misalnya furnitur dan alat-alat rumah tangga ya, sebanyak 2,91 miliar dolar. Mainan, hobi, dan kayak do it yourself, kayak puzzle dan sebagainya sebanyak 3,16 miliar dolar. Travel juga, travel banyak banget, tapi berkurang di tengah tahun 2020 sampai sekarang. Kalau di tahun kemarin masih 13,6 miliar dolar. Digital music ini luar biasa. Jadi kalau kita beli, kita subscribe ke Spotify dan sebagainya, ini sebanyak 119 miliar dolar. Video game sebanyak 937 juta dolar. Jadi ini kira-kira pasar digital masih prospektif. Yes, saya mesti bilang iya banget. Ini juga kita lihat kenaikannya luar biasa. Ini untuk apa? Barang-barang consumer goods ya. Secara online kita lihat kenaikannya luar biasa. Dan ini ada sedikit sharing saja. Ya, ini untuk purchase-nya kita lihat. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih nanyain, oke, sekarang masih money transfer, masih oke nggak ya? Karena saya takut kalau nggak money transfer, takut tertipu. Ataukah harus cash? Ataukah pakai credit card? Ataukah pakai e-wallet dan sebagainya. Nah, ini di sini ada juga data-datanya, yaitu untuk payment method atau metode pembayaran yang dipilih oleh orang Indonesia. Credit card udah cukup naik sekarang sekitar 35%. Karena kenapa? Sekarang mungkin BI dan lainnya juga dan tiap bank sudah semakin menajamkan keamanannya. Jadi keamanan sudah semakin baik, di mana kalau misalnya ada transaksi misalnya yang tidak terdeteksi, biasanya dari bank pemberi kartu kredit kita akan memberikan notifikasi apakah kita bertransaksi hal ini. Jika tidak, maka mereka akan membatalkannya. Jadi sekarang sudah relatif aman ya. Jadi kayak kartu kredit fraud dan lain-lainnya itu semakin susah. Kecuali memang kita yang memasukkan, kita bilang kita nggak bilang ketika ada penipuan kita nggak ngapa-ngapain ya, kita nggak bilang ya atau tidak. Terus kita juga deliberately atau dengan secara sukarela memberikan CVV code kita yang di belakang. Ya Pak. Dan ini kita lihat bahwa kredit card 30%, untuk cash masih besar juga sebanyak 13%, bank transfer sebanyak 24%, e-wallet 14%, pembayaran lainnya 14%. Mungkin kayak kredit dan lain-lainnya untuk yang lain-lainnya. Oke, ini ada sedikit video buat teman-teman. Ini video memang tentang otomotif, tapi ini kita mau lihat, kita bicara tentang zero moment. Zero moment artinya kalau orang mungkin teman-teman juga sudah familiar atau sudah tahu apakah moment of truth. Jadi moment of truth itu adalah ketika seseorang memutuskan untuk oke, ini saatnya saya membeli. Nah, ini ada satu tahapan di awal, yaitu zero moment of truth atau momen nol dari desisi atau dari keputusan kita untuk membeli. Apa aja sih yang membuat kita mau membeli sebuah barang? Ini mungkin bisa dilihat agak sedikit panjang, dan sayangnya saya nggak punya versi bahasa Indonesia juga, tapi jika nanti mau ditanyakan, monggo. Saya play dulu. Marketers have been using a three-step mental model of marketing for a long time. Stimulus, like developing a TV ad. Dealership, focusing on point of sale, which has historically been called the first moment of truth. And experience. People drive home and experience owning their car. They can have a good experience or a bad experience, and they share it. This is the second moment of truth. If dealerships spend time on these three marketing steps, they should succeed, right? We investigated this theory. We conducted a comprehensive study with research partner Shopper Sciences, in which we conducted in-depth interviews with 500 recent automotive purchasers. The goal, show where influence takes place as the auto shopper moves from undecided to purchasing a vehicle in your store.
We found that the average auto shopper used 18.2 sources of information, more sources than any other category like tech and even elective medical procedures. We looked at over 10 resources and tools, including family referrals, TV, and test drives at the dealership. We not only asked shoppers which sources they used to make decisions, but when they used it and how influential each was. When we lined up their responses, a fourth step appeared in the marketing mental model, the zero moment of truth. This is when consumers do their research, get smart about alternatives, read reviews, look for promotions and specials, and comparison shop all before going to the dealership. When we look in depth at automotive shoppers, 7 of the top 8 influences in the zero moment of truth phase occur online, and all have more use by shoppers than TV, newspapers, radio, and other traditional stimulus activities. The research shows the zero moment of truth is second only to the shopper experience you provide in your dealership in both engaging and influencing the purchase. Consumers have changed the way they purchase vehicles and service. Has your dealership kept up, or are you still using the old mental model? Dealers who can coordinate all these new marketing channels, aligning their stimulus and zero moment of truth investments with the new consumer will have a competitive advantage. Jadi artinya mungkin kita sedikit bahas, artinya sebelum orang mau beli, kayak dalam hal ini orang mau beli mobil, bawa pulang mobilnya, mengendarainya, menikmatinya semua. Nah, mereka tuh perlu, makanya sekarang kalau kita lihat iklan itu kadang muncul ketika bapak atau ibu sekalian berbicara atau searching tentang mobil misalnya dari brand X, atau misalnya kita ngomong brand aja, misalnya Honda, aku lihat wah bagus ya Honda City atau Honda CR-V yang baru bagus banget. Nah kita tes, kita cari dan lain sebagainya lewat internet. Nah biasanya akan muncul search result-nya atau hasil pencariannya. Nah kita lihat interior dan lain-lain. Nah dia akan dikonekkan gitu ya dengan programmatic ads dari brand tersebut yang juga sudah beriklan secara digital. Artinya nanti kita akan juga diarahkan gitu, terus ketika kita browse sesuatu akan muncul lagi di bawah, jangan lupa Honda CR-V ini ada potongan harga, terus nanti ketika kita buka search yang lain lagi ada di website yang bahkan kita cari itu yang tidak ada hubungannya dengan Honda, di bawah ada misalnya banner-banner mereka. Nah ini yang membuat kita jadi ya ini kayaknya kenapa saya selalu diikuti dengan iklan-iklan ini ya. Ada yang bikin sebel, ada yang juga bikin jadi ya mungkin kalau kita klik ada penawaran dan lain-lain, saya mau gitu. Jadi artinya zero moment of truth ini menjadi hal yang sangat penting dan sebelum orang akhirnya mau membelinya. Gitu. Mungkin nanti bisa ditanyakan lagi untuk lebih jelas. Oke, mungkin tadi setelah warming up sedikit-sedikit, semoga belum bosen ya. Sekarang kita mungkin bisa masuk ke contoh kasus misalnya. Nah, jadi bukan contoh kasus lah. Misalnya kita mau contoh bikin. Misalnya saya mau ngasih prolog dulu untuk contoh dari bisnis yang online ya. Selama ini kita sering banget melihat ada yang just tip, misalnya mau beli sesuatu dari luar negeri, kita just tip dan sebagainya. Nah, ini mungkin secara opportunity kita juga melihat, kalau kita mau mempunyai toko online, bahkan kita tidak punya toko fisikalnya atau toko fisiknya, apa sih yang bisa kita mulai gitu kerjakan? Apakah kita cukup langsung punya toko online di Tokopedia atau di Bukalapak atau di Lazada atau di Shopee misalnya. Tapi apakah ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk membuat barang yang kita jual ini akan menjadi baik? Oke, mungkin saya cuma mau bilang bahwa misalnya ini kita belum tahu parfumnya apa, tapi kita misalnya bilang ini katakanlah adalah cerita tentang toko parfum. Jadi ini kita lihat bahwa misalnya bapak atau ibu adalah berniat mempunyai sebuah toko parfum online yang menjual barang-barang yang original, tidak ada KW-KW-an. Jadi misalnya Chanel-nya Chanel asli, bersertifikasi misalnya, atau dan mau banget
karena asli harganya pasti kan harganya juga harga asli. Nah, jadi saingannya adalah penjual-penjual parfum dengan KW1, KW2, mirror dan sebagainya kalau dalam terminologi sekarang di online store ya. Gitu. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya kita perhatikan. Ini misalnya, yang paling penting adalah ketika mau bikin toko parfum, kenapa orang mau beli parfum yang original? Nah, coba bentar. Oke. Nah, yang kedua adalah apakah kalau kita beli parfum ori di online ini, apakah kita bergaransi dan juga terdaftar gitu? Karena harganya udah mahal, justru pelanggan kita maunya adalah yang barang yang dibeli online atau offline ini yang original ini satu harus dari penjual terpercaya, juga yang kedua biasanya ini sangat online store sekali. Barang-barang di online itu kita ekspektasinya adalah lebih murah dari toko fisik ya, toko fisik seperti di mall dan lain-lainnya. Nah, tapi ternyata enggak juga, karena beberapa kali misalnya beli barang murah, tapi karena kita udah terbiasa di toko yang murah tersebut, kita pembelian ketiga, keempat, kelima ternyata lebih mahal daripada toko fisik, toko yang ada di mall dan lain-lain. Karena biasanya toko di mall juga mempunyai program-program promo dan sebagainya. Nah, ini justru kita juga harus pintar, kalau kita menjadi pembeli, kita harus pintar untuk ngecek di toko-toko aslinya. Kalau misalnya ada toko atau flagship store-nya si brand-brand tersebut, kita lihat misalnya sekarang untuk parfum banyak sekali di bawah Mitra Adi Perkasa atau MAP misalnya. Nah, kita bisa lihat kadang-kadang toko-toko mereka atau MAP sendiri juga punya aplikasi yang bisa dilihat dan diunduh dulu, nanti di sana lihat untuk harga-harganya juga sudah ada, kadang-kadang mereka lebih murah daripada toko online. Nah, baik ini, dan sebagai penjual kita juga memang harus update gitu ya, penjual online kita harus update dengan hal-hal seperti itu. Kalau misalnya memang kita jamin barangnya bergaransi, kita juga harus cukup jeli untuk melihat apakah barang yang kita beli ini adalah barang yang di negara lain kayak Singapura udah sale atau belum. Karena kalau iya, misalnya paling dekat saya ngomongin Singapura atau Malaysia ya. Karena misalnya kalau barang-barang itu di sana udah sale, sekarang ini banyak yang pembuat just tip yang ada sekarang ini membuatnya jadi lebih murah dan tetap bisa klaim bahwa ini barangnya asli. Juga kualitas produk yang misal kita jual, kalau kita misalnya mau bilang ini original gitu ya. Nah, ini harus berkualitas tinggi, juga kita juga bisa tahu sebenarnya ini menjadi barang-barang atau parfum yang cukup dibicarakan di media sosial, misalnya di IG dan lain-lain, atau misalnya gini, paling gampang adalah, oh Raffi Ahmad sama Nagita lagi pakai parfum Chanel misalnya. Wah, jadi biasanya tuh orang-orang juga mau gitu, mau ikutan. Atau si model X memakai hijab baru modelnya, atau maskernya seperti ini, dan lain sebagainya. Itu juga menjadi sebuah tren yang harus kita lihat, harus terupdate. Nah, berikutnya yang terakhir adalah, setelah kualitas, terakhir adalah kontennya harus menarik. Jadi, ketika kita punya barangnya bagus dan asli, nggak cukup stop sampai di sana, karena misalnya kadang-kadang misalnya gini, biasanya para pedagang online itu akan bilang ini foto asli dari kita sendiri gitu misalnya. Tapi juga apakah kontennya cukup menarik? Kontennya apakah cukup menarik untuk membeli atau si audiens kita untuk lihat, oh ya ini benar nih, saya dapat informasi yang cukup banyak dari sini. Bukan hanya misalnya saya jual parfum asli, udah stop. Terus biasanya yang kita melihat juga di beberapa toko online kayak Tokopedia dan lain-lain, kadang-kadang term and condition-nya adalah sangat sangat sepihak sekali. Misalnya kayak gini, membeli berarti setuju dengan term and condition misalnya. Pembeli tidak dapat menukar kecuali barangnya memang diterimanya rusak, harus unboxing, harus divideoin dan sebagainya. Nah, menurut saya ini juga yang membuat popularitas toko kita secara online itu juga akan turun. Karena gini, ada sebuah ide, kalau kita jualan parfum, biasanya beli parfum asli itu kita tahu adalah misalnya kayak kelas menengah, dan atas gitu. Menengah atas bisa beli langsung dari tokonya atau beli langsung dan lain-lain. Di menengah ini, kelas menengah, mereka mau yakin bahwa pelayanannya pun juga harus baik gitu.
Karena barang-barang biasa, parfum dan lainnya itu bukan barang yang tiap hari kita beli. Jadi ketika beli itu kadang kita misalnya nabung dulu dan sebagainya. Atau cicilan 12% biasanya dengan kredit card gitu. Oke, nah berikutnya adalah ini ada contoh-contohnya. Online store itu memang sangat populer di Indonesia, tapi yang sukses itu sedikit. Ya, maksudnya dalam setiap kategori ya. Gitu. Jadi kita misalnya lihat, kita adalah brand X, fokusnya di online cosmetic store, dan kita ngomong sama orang-orang bahwa kita ada value-nya, kita ada nilai-nilainya gitu. Nah, kita juga harus bisa menggoda nih ke keinginan pelanggan gitu ya. Tadinya misalnya kasarnya gini, kayak apa? Sesimpel bahwa oke, si pelanggan ini emang selalu senang dengan brand X dari parfum ini. Tapi menurut mereka ini belum penting, belum krusial punya parfum ini. Nah, dengan konten-konten yang menarik, artis ada yang pakai, konten kita menarik, oh sekarang lo beli lagi promo, mumpung lagi 50%, biasanya itu benar-benar menciptakan buying power yang sangat kuat, ya nggak sih? Kayak misalnya gini, kita tadi nggak mau beli barang A, tapi karena dia diskon, kita jadi butuh, tiba-tiba kita jadi butuh, ya kan? Nah, jadi ini yang sebenarnya, oke, kontennya bisa menggoda pelanggan untuk mau membeli atau enggak. Nah, ini ada contoh-contoh kayak misalnya Bobbi Brown Cosmetics ID, ini karena kita ngomongnya tentang parfum ya. Jadi kita juga lihat kompetitor kita jadi siapa aja sih gitu, yang dari brand-brand yang hadir di Instagram, di Facebook, di Twitter mungkin, di website, microsite, Tokped, dan lain itu kita harus melakukan sedikit research dulu. Jadi ini sebenarnya apa? Implementasinya bisa kemana-mana ya. Kita mau jual beras misalnya, atau kita mau menjual kerajinan tangan UKM. Nah, kita harus juga mencari benchmarknya, mencari kayak contoh-contoh yang ada di pasaran, mereka melakukannya seperti apa sih? Jangan sampai kita cuma menjadi toko lain yang menjual hal yang sama gitu, dan lebih mahal biasanya. Nah, ini yang sebenarnya harus kita hindari. Oke. Mungkin untuk berikutnya adalah gimana sih perjalanan sama penawarannya atau proposisi yang bisa kita tawarkan kepada pelanggan kita. Nah, ini ada contohnya ya, misalnya ada touch point, audience touch point, atau misalnya kapan customer kita ngelihat barang yang kita punya, artinya barang atau produk yang kita punya. Nah, ini kita bisa lihat, misalnya kalau kita mau jual beras kita mau jual beras basmati misalnya, ini beras yang nggak common, atau kalau yang commonnya adalah misalnya beras rojo lele misalnya. Nah, apakah kita bisa menjualnya di Instagram? Ya dan tidak. Apakah kita bisa menjualnya melalui ya Gojek available atau Grab available? Iya dan tidak. Dan lain sebagainya. Ini kita mesti lihat, misalnya untuk logistik gitu. Apakah barang kita misalnya kita mau targetnya di daerah ibu kota, tapi kita misalnya berada di Sorong misalnya, atau kita di Papua, ya di Papua gitu. Nah, itu akan butuh waktu untuk ngirimnya, pengiriman dan lain-lain. Nah, ini menjadi sebuah masalah tersendiri. Nah, kita harus tahu apakah barang kita ini bisa didistribusikan dengan baik dan lain sebagainya. Itu kita lihat juga. Nah, jadi touch point itu juga jadi penting. Kita mau jualnya melalui media apa, gitu ya. Nah, yang kedua adalah kebutuhan. Nah, jadi kita sadar bahwa memang setiap barang yang kita jual pasti akan ada pasarnya tersendiri. Cuma memang adalah penting untuk kebutuhan itu bisa kita taruh ada di mana gitu. Kebutuhannya misalnya orang di daerah Jakarta Selatan misalnya kebutuhannya adalah frozen food misalnya. Tapi misalnya nggak butuh sebenarnya menurut survei atau menurut yang ada misalnya orang Jakarta Selatan sebenarnya nggak butuh lagi kayak alat-alat aksesoris mobil misalnya. Nah, jadi kita bisa lihat, oh, kalau saya jual aksesoris mobil, mungkin nanti kalau masang iklan di Facebook, di IG, dan lain-lain, mungkin kita targetingnya bukan di Jakarta Selatan, mungkin di Jakarta Timur misalnya. Nah, ini juga harus kita pilih.
kreatif konten ya, kreatif konten tadi sempat saya bahas sebelumnya. Jadi di Instagram dan lain-lain kita juga harus bisa melihat bahwa toko kita harus atraktif. Atraktif artinya dengan foto asli, original. Jadi banyak banget saya lihat di toko-toko online sekarang itu fotonya adalah foto ngambil dari pedagang-pedagang di luar negeri, atau misalnya barangnya bukan barang foto asli dan sebagainya. Jadi ketika datang ke customer melihat, ya barangnya ternyata segini doang ya, ternyata kualitasnya nggak bagus dan sebagainya. Nah ini yang akan membuat bahwa popularitas toko kita pada akhirnya akan sepi, karena orang paling nggak senang adalah pembelian online itu adalah 50-50. Mereka akan beli sesuatu yang coba-coba dulu, baru ketika trust-nya ada, oh barang yang didapatin ini yang saya beli ternyata seperti aslinya, seperti yang sudah dibahas. Nah ketika datang barangnya ternyata jelek, under quality dan sebagainya, itu kita nggak bisa berharap bahwa orang itu akan datang. Jadi yang baru kita pasang iklan lain, orang akan menulis review yang buruk tentang toko kita dan sebagainya. Nah itulah karir toko kita berakhir di sana. Gitu. Terus juga ada tutorial tips and tricks, karena ini masih ngomong dalam hal kosmetik ya. Jadi misalnya, misalnya toko brand X ini ternyata ngasih tutorial ya sama tips cara pakai dandan dalam 5 menit beres, atau dandan 2 menit jadi cantik dan sebagainya. Jadi atau misalnya gini, balik lagi saya ke beras, saya suka banget dengan beras ya kayaknya. Misalnya kita mau jualan beras, mungkin gini, karena kita mengklaim bahwa beras kita itu adalah beras kualitas A premium, mungkin kita kasih tahu juga cara masak beras premium ini gitu. Misalnya jadi kasih tahu, misalnya airnya segini, ukur dengan celupkan 1/4 jari dan lain-lain. Jika itu sudah terpenuhi, nasinya hasilnya apa, pulen, nanti ada uji cobanya dan sebagainya. Triknya gimana? Mau dibikin nasi goreng, mau dibikin apa, cocok dan segala macam. Nah, jadi artinya kita juga jangan capek-capek untuk kreatif dalam konten kita. Jadi kita bukan cuma bertanggung jawab untuk jual produknya, tapi juga mensuggest, apa yang bisa dilakukan dengan produk yang bisa kita jual. Jadi sebenarnya intinya nggak beda-beda jauh ya dengan jualan toko beneran gitu ya. Gitu. Tapi ini kita bungkus dalam digital. Terakhir adalah professional look and feel. Jadi sebenarnya ini bisa gradual, artinya bisa nggak langsung. Jadi professional look itu artinya jangan sampai foto yang kita taruh itu adalah foto yang resolusinya rendah banget. Misalnya kita foto masih pakai Nokia yang ada fotonya tapi 1 megapiksel gitu misalnya, jadi nggak jelas gitu. Nah ini harus jelas, harus bisa melihat angle-angle tertentu. Misalnya ada perbandingan, kalau kita mau misalnya jual beras 500 gram, itu misalnya kita bandingin ada botol minum di sebelahnya, jadi orang bisa tahu, ini sebesar ini. Karena seringkali itu dia, orang tertipu dengan kemasan, kayak kemasannya besar dan lain-lain, harganya murah, pas nyampe, iyalah kecil gitu. Jadi artinya harus ada perbandingannya. Karena kenapa? Karena kita toko online, jadi kita sebisa mungkin memberikan informasi selengkap mungkin. Oke, ini ada beberapa objektifnya, yaitu adalah kecepatan. Jadi artinya ketika kita memutuskan untuk doing online marketing, atau kita mau melakukan punya toko online, yang pasti adalah kecepatan. Kecepatan ini banyak hal. Kecepatan ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan calon pembeli kita. Nah, yang kedua adalah kecepatan distribusi setelah pembelian terjadi. Misalnya udah button beli, sudah dipencet, nah kita sudah harus bisa comply atau bisa ikut dengan peraturan yang ada. Karena seringkali juga banyak di toko online, toko itu juga nggak populer karena pengirimannya lama, terus rusak, dan lain-lain sebagainya. Nah ini juga jadi penting. Nah yang kedua adalah kita coba bikin juga faktor-faktor keren dalam yang dimiliki oleh produk kita melalui omnichannel. Omnichannel itu apa sih? Omnichannel ya ini. Multi devices, atau misalnya bisa di handphone, bisa di desktop, bisa di dan lain-lainnya ya maksudnya. Juga masuknya di mana aja. Ada di YouTube-nya, ada di Facebook-nya, ada di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee dan sebagainya. Nah, ini terus nanti gini, untuk offline-nya, misalnya sih ada offline-nya, offline nanti pas pengiriman misalnya ketika di dalam paketnya itu ada packaging yang baik dan sebagainya. Atau misalnya packaging-nya misalnya dengan
dengan ide-ide atau misalnya inisiatif yang lucu dan kecil. Misalnya seperti kayak gini. Sekarang ini dengan pandemi sampah jadi makin banyak. Kenaikan sampah tuh hingga 300% kalau nggak salah. Tapi ini saya bisa salah ya. Seingat saya pokoknya untuk online itu memiliki satu masalah besar, yaitu sampahnya meningkat. Nah, artinya mungkin di dalam paket yang kita taruh itu mungkin ada himbauan bahwa misalnya pisahkan sampah plastik, sampah apa gitu ya. Terus nanti ketika misalnya nanti dia foto, mereka sudah memisahkan sampah itu, tolong kirim ke admin kita melalui media sosial brand kita, nanti mereka bisa dapat pembelian berikutnya akan dapat diskon 15% dan lain sebagainya, pakai kode tersebut dan sebagainya. Nah, ini adalah cool factor yang sedikit yang sebagai customer, kalau saya sebagai customer saya bilang, oh ini ternyata produknya nggak hanya jualan ya, ternyata dia juga punya misi gitu, misi ya kecil tapi bermanfaat. Dan kalau kita melakukannya kita dapat diskon yang lebih banyak gitu. Nah, ini pasti yang sangat diinginkan gitu oleh banyak orang. Nah, ini juga kreativitas yang maksimal dalam membuat konten. Ini saya nggak terlalu banyak bicara karena artinya gini, kreativitas tergantung. Jadi misalnya itu di packagingnya, kalau parfum kita ngomong tadi, parfum ya packaging udah standar, kalau brandnya adalah brand yang sudah existing, cuman biasanya ada packaging penyertanya yang kita bisa bikin baik. Misalnya dia bahannya kertas, recyclable, atau ya bisa didaur ulang dan sebagainya, dengan mungkin ada puisinya. Saya lihat ada toko buku yang bisa melakukan, saya jadi senang di toko buku tersebut ya, karena misalnya ketika saya beli buku beberapa, saya selalu mendapat kayak puisi-puisi, jadi kayak kesannya jadi personalized. Padahal puisi itu bukan tulis tangan, tapi udah di print. Cuma artinya saya ngerasa spesial gitu, seperti mungkin saya mau bercanda dikit kayak Indomie gitu pakai telur jadi spesial rasanya. Jadi ketika yang saya beli itu, harganya masuk akal, dan ketika saya dikirimkan paketnya, saya merasa ya spesial jadi pelanggannya gitu, karena dikasih message yang baik atau pesan-pesan yang nice. Oke, nah kita sekarang berikutnya ngomongin strateginya. Nah, kita coba mau ngeliat juga. Ini ada yang perlu, ada yang nggak perlu. Jadi misalnya untuk memulai toko online misalnya, atau online marketing ini, apakah kita harus punya website? Nggak harus. Tapi ketika misalnya kita mau pengen cataloging dan lain sebagainya, sekarang udah banyak. Ini website ini kayak misalnya untuk brand-brand yang sudah butuh banget komunikasinya baik, ada chatbotnya dan lain sebagainya. Ketika udah makin populer, kayaknya harusnya kita harus punya microsite atau website sebagai hub-nya dari semua yang kita punya dalam media sosial, kayak ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, jadi Twitter itu dipakai buat apa di brand? Ya untuk produk highlight biasanya. Isinya biasanya link. Nah, kalau Instagram, ya ini first update-nya kita, atau apa yang terjadi di produk kita. Misalnya ada promo, ada dipakai siapa, barang kita dipakai sama selebriti, dan lain sebagainya, ini akan hadir di IG. Nah, yang untuk Facebook, untuk apa ya? Udah, ini juga sama program highlight gitu, sama artikel. Misalnya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian ingin banget bikin artikel tentang parfumnya ini bagus, level alkoholnya juga baik, atau tidak ada alkohol sama sekali, misalnya review seperti itu. Artikel tentang pentingnya, misalnya beras juga, penyimpanan beras gimana, artikel tentang beras ini bisa dipakai buat apa aja, cocok buat apa, apakah karakteristiknya bisa juga buat nasi goreng, misalnya nasi kebuli atau apa dan sebagainya, itu bisa dibikin di Facebook. Karena biasanya orang yang baca Facebook mengharap bahwa bukan hanya update status, tapi juga bisa mengharapkan kayak semacam artikel yang bisa mereka baca dan bermanfaat. Nah, yang tadi speed tadi, yang paling penting sekarang ini ya, yang paling populer adalah WA. Nah, ini untuk apa? Ini untuk pertanyaan yang paling sering ditanya oleh calon konsumen kita. Ada tanya jawab, terus ada quick chat. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang mungkin juga sudah melakukannya, kalau untuk WA bisnis itu sekarang kita bisa ngeset FAQ-nya. Jadi kita bisa bikin misalnya kayak Bapak Ibu punya satu admin. Nah, tapi adminnya bisa berubah-ubah nih. Misalnya sekarang adminnya si A, besok si B, besok lagi C. Nah, kalau kita misalnya ngasih ke mereka, kadang-kadang
tanya jawabnya itu selalu beda gitu, karena karakteristik tiap orang berbeda. Nah, jadi WA ini kenapa butuh ada FAQ-nya? Karena jadi kita bisa tahu, oh misalnya pertanyaan tentang alamatnya di mana ya misalnya. Nah, alamatnya di mana misalnya. Jadi nanti cuma tinggal tulis /alamat. Nanti akan tulis akan muncul jawaban yang udah kita preset di awal. Oh, alamat kita tinggal klik di WA itu muncul alamatnya. Oh, alamatnya di sini. Terus misalnya jam buka toko jam berapa? Nanti udah ada misalnya bisa auto reply atau bisa juga ada lagi jam buka tinggal klik doang. Jadi kita menstandarisasi pertanyaan dan jawaban yang kira-kira akan ditanyakan oleh para pelanggan atau calon pelanggan. Nah, ini fungsinya si WA tersebut. Ya, nah kita terus ngomongin social ads. Nah, jadi ini ada beberapa social ads itu ya bisa di mana aja. Sekarang juga WhatsApp, kalau WhatsApp for Business bisa bikin katalog itu untuk brand ya. Jadi intinya sekarang dari WA, IG, Facebook semua bisa kita injek dengan iklan-iklan yang kita mau lakukan. Jadi artinya kalau mau punya toko sekecil apapun juga bikin bahwa toko sekecil apapun itu jangan langsung kita jangan bikin toko kecil ya pelayanannya kecil juga, tapi justru tokonya boleh kecil, yang mengadmin boleh sedikit banget, tapi jangan pernah mengkompensasikan dengan orang tahu ini mah kayaknya rumahan yang nggak profesional gitu. Nah itu yang harus kita benahi gitu. Oh walaupun tokonya kecil, jualannya juga belum banyak, nah tapi cara kita komunikasi, cara kita bisa bikin iklannya dan lain sebagainya sudah harus bisa sesuai dengan ekspektasi para pelanggan kita. Nah, ini berikutnya adalah kapan sih jam posting yang baik gitu. Ya sama buat yang personal posting sama brand posting dan lain-lain untuk Facebook di jam 1 sampai jam 4. Selama jam kerja masih oke. Biasanya kan di handphone semua orang itu ada notifikasi. Misalnya kalau misalnya mereka udah follow, like our page gitu ya, udah klik like di page produk kita, itu akan notifikasi akan muncul. Nah, untuk Instagram ada 2 kali, yaitu jam 11 sampai jam 1, karena biasa kita ngeliat Instagram, kita ngeliat teman-teman kita tuh feed apa aja ya di jam 11 sampai jam 1. Nah, jam 7 sampai jam 9 karena udah nyampe rumah, santai-santai, mungkin ada yang mau sholat Isya dulu, terus setelah sholat Isya, mungkin kalau nggak bercengkrama ya berarti ya kita ngeliat apa yang terjadi di dunia teman-teman kita ini gitu. Selama jam istirahat, pokoknya IG ini juga paling perform banget gitu. Nah, untuk Twitter jam 12 sampai jam 1. Artinya jam makan siang sambil nunggu kalau ketika kita dalam waktu yang tidak pandemi ya, kita menunggu makanan kita beres, kita sambil makan dan lain-lain. Kita kadang ini saya nggak rekomen, tapi kita kadang sambil ngelihat handphone, ngelihat notifikasi di Twitter dan siapa aja sih gitu misalnya. Nah, ini juga jadi penting. Nah, untuk YouTube, kalau misalnya Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian misalnya mau punya konten, jam 9 sampai jam 11 dan jam 12 sampai jam 4. Tapi sekedar info bahwa kalau YouTube itu jangan terlalu lama, karena kita selalu berpikir, oh mau dimonetize itu harus minimum 5 menit. Makanya kita kalau bikin 30 menit pasti akan lebih bagus. Nah, kebanyakan orang-orang yang sibuk hanya mempunyai waktu sekitar 1-2 menit untuk melihat video yang bermanfaat. Jadi kayak misalnya life hacks dan sebagainya itu akan lebih bagus di 1-2 menit. Karena lebih dari itu adalah kita nggak bekerja, kita nggak punya pekerjaan yang tetap yang harus kita lakukan, jadi harus ngeliatin aja. Nah ini sebenarnya salah satu yang jadi suggestion ya atau jadi saran bahwa kalau kita mau bikin produk video produk jangan terlalu lama, jadi 1 menit aja. Untuk tahu orang misalnya oh ini bisa A, bisa B, bisa C. Jadi nggak terlalu dragging gitu. Artinya gini, kita ingin selalu bikin video yang bisa ditonton ulang oleh beberapa orang atau di-share melalui WA dan sebagainya. Nah, ini yang kita tuju. Jadi waktunya harus dipersempit. Nggak selamanya bahwa YouTube video kita makin lama makin bagus, enggak. Tapi simple, tepat dan menarik dan sesingkat-singkatnya
itu akan jauh lebih menarik dibandingkan yang panjang, walaupun menarik, dragging, itu tidak akan terlalu flying. Kecuali kita memang seorang Atta Halilintar, kita seorang Raffi Ahmad, dan mungkin ini beda ya. Oke, ini ada konten bucketnya, artinya adalah konten-konten yang bisa kita lakukan atau kita bisa post di beberapa media di bawah ini. Nah, kita tahu ada e-commerce atau marketplace kayak Tokopedia, Blibli, Bukalapak dan sebagainya. Nah, ini biasanya lebih kayak technical spec, jadi kita nggak usah terlalu nggak usah terlalu konten kreatif banget di sini, tapi memang harus lebih singkat, padat, dan infonya detail. Nah, untuk Facebook, untuk bisnis juga sekarang udah ada, jadi jangan pakai Facebook yang personal, tapi bisa dimulai dengan bikin akun Facebook for Business untuk bisa lihat performa kita bulanannya gimana, siapa aja yang lihat, siapa yang masuk, siapa yang terconvert dengan iklan kita dan sebagainya, bisa dilihat sini. Nah, ini gunanya untuk apa aja? Bikin artikel, aktivitas dan foto-foto produk, terus juga original foto produk plus artikelnya, sama yang terakhir shareable content. Jadi artinya nanti shareable content bisa masuk ke Twitter dan sebagainya. Instagram untuk update produk yang kita lagi mau promoin. Terus juga kita mau menunjukkan Instagram ini lebih kayak show off, lebih kalau sekarang ungkapannya apa ya, mungkin sedikit riafilah untuk produk-produk kita misalnya. Jadi kita bisa bikin ini secakep mungkin, secantik mungkin, dan sesimpel mungkin. Jadi artinya orang melihat ketika misalnya ngelihat pattern di kotak-kotaknya itu, oh patternnya toko parfum ini bagus ya, warnanya lebih pinkish dan lain sebagainya. Nah, targeting juga ya, targeting karena bisa kita lihat bahwa yang pengguna Instagram sekarang ini ya usianya sekitar 15 sampai sekarang naik kayaknya sampai 50 tahun. Jadi produk apapun sudah bisa masuk Instagram, cuman kita treatmentnya harus baik. Terakhir adalah WhatsApp for Business. Ini untuk FAQ, untuk pertanyaan jawab, untuk yang paling sering ditanyain sama konsumen apa, juga automated responses gitu. Jadi kayak misalnya, hai, misalnya saya calon pelanggan, saya misalnya ke toko A. Hai toko A, saya Aji, saya mau nanya tentang produk. Nah, biasanya udah ada auto reply kan, oh halo, gitu misalnya. Toko kami buka jam segini sampai jam segini. Semua pertanyaan ini kami akan jawab dalam paling lama, misalnya dalam 1 kali 60 menit misalnya paling lama. Jadi orang udah punya ekspektasi untuk, oh ini mungkin kalau lagi sibuk dia akan menjawabnya tapi nggak lebih dari 1 jam. Gitu. Dan misalnya produk-produk apa yang lagi available, oh ada promo juga bisa di sini di cross selling. Nah ini ada contohnya. Kira-kira contoh konten video yang cepat dan menarik untuk parfum ya. Ini coba disimak mungkin. Oh, sorry. What is up, everybody? It's Kimberly, and today I'm doing a video all about scent hacks that every girl should know. Whether you know it or not, the scents you use and the way you use them can have a huge impact on your love life. So as a relationship expert, I'm going to take you through some sneaky little psychological tips that you can use to your advantage with your scent. If you're new to Ask Kimberly, subscribe to become a part of this amazing community. I'm currently doing an amazing giveaway of the Kat Von D and Too Faced Better Together collection with cheek and lip set. It comes in the cutest packaging, and all you have to do to enter is be subscribed to Ask Kimberly here on YouTube and follow me on Instagram too. Now, are you ready to be a scent goddess? Because that is what you're going to be after you see this video, guys. Let's get right into the science. The first scent hack is to use a perfume that contains black pepper. Now, I know this one sounds really weird, but research has shown that the combination of spicy and floral scents actually does something amazing to a man's brain. It actually makes a guy estimate a woman's weight at 12 pounds less than it actually is. It's almost like a peanut butter sandwich when you combine the 2 ingredients. They're kind of opposite, but they make an amazing sandwich. The same thing goes for spicy and floral scents. The combination is intoxicating. So now that you know this information, one of my favorite perfumes actually has a black pepper note in it, and it is Hot Couture by Givenchy. This is the perfect turn someone's head in the hallway
scent is super provocative. It includes citrus, magnolia, sandalwood, amber, musk, and of course, black pepper. I've been wearing this perfume for years, and wherever I go, I get compliments being like, oh my God, what are you wearing? I need to buy it right now. Everybody, can you feel the room? Somebody. Tip number 2 is to use a musk scent if you haven't tried it out before, because this type of scent is known to bring someone closer to you. Musk is one of the most carnal scents out of all of the scent categories and is known to kind of make someone look at you in a more sexy way. A musk scent is the perfect scent if you want to try to turn a friendship relationship into something more. It's like they can't help seeing you in more of a sexy way. So one of my favorite scents that include musk ever is actually Ari by Ariana Grande. This scent is so beautiful. I've worn it so many times. It has musk as one of its base notes, but then one of the top notes is marshmallow accord. It's like girly on the top and womanly on the bottom. It's like that Britney Spears song, I'm not a girl. So try using a musk scent if you want to show off that more mature side of yourself. Number 3 is to use jasmine to rekindle an old relationship. So jasmine is said to be a scent that can sustain relationships or pull people back together when they've been apart. So for example, if you're in a long distance relationship or if you are coming back to school and you haven't seen your crush for a really long time. A really good example of a scent that has jasmine in it is actually Charlotte Tilbury's Scent of a Dream. So this scent is very intoxicating. It's extremely floral and you can really smell the jasmine notes. This perfume is extremely floral and it actually changes scent quite a bit throughout the day. So if you're just kind of in a fun mood or you want to change up your everyday routine, I think this is an amazing perfume for you. Number 4 is to wear perfume on the top of your head or the back of your neck. There is nothing more sensual than when someone comes in for a hug or a kiss, like they just get embraced in your scent and it makes them want to keep coming back for more. In my opinion, the best scent for the top of your head, back of your neck is actually a marshmallow scent. And who does marshmallow better than Ariana Grande herself? Guys, I know I've included 3 Ariana Grande perfumes in this video. I personally just love her perfumes. I think she is on her perfume game. So this one is very sweet and light, just like a marshmallow, and has a bit of a vanilla undertone. And this amazing little red ball is actually Sweet Like Candy limited edition. So this is a very similar perfume to the original Sweet Like Candy, except it is lighter and sweeter, and you can actually really smell those berries. Jadi tadi itu adalah memang contoh yang agak panjang. Cuman kalau kita lihat semua videonya itu bisa di-cut menjadi 1 menit. Artinya kalau kita mau bikin konten-konten seperti itu, jangan semuanya kita taruh. Tapi misalnya kadang-kadang kalau kita belum terbiasa, kita bikin dalam 5 caranya itu bisa dibagi satu-satu doang. Jadi nanti bisa di-share ke WA. Cara pertama, misalnya ketika balik lagi aku demen ngambil contohnya beras. Contoh pertama adalah misalnya beras yang baik kalau dicuci tidak ngambang semua misalnya dan dia aromanya tetap wangi seperti ini. Nah, ini dah siap untuk dicuci. Udah itu stop, besok bisa atau lusa bisa ngomong hack nomor 2. Setelah dicuci berasnya itu bla 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 bla, bisa juga dimasak dengan air segini ini untuk menciptakan apa. Nah, besoknya lagi yang ketiga, keempat, kelima dan 6. Jadi nanti itu juga menaikkan traffic atau misalnya performance dari misalnya kanal-kanal YouTube kita misalnya. Nah, yang berikutnya mungkin setelah kalau mau bikin kayak gitu apa aja sih yang penting, susah banget ya misalnya pasti mahal banget produksinya dan sebagainya. Nggak harus karena semua ini adalah bisa kita sesuaikan dengan kreativitas yang kita tuju. Tapi artinya satu yang paling penting adalah ketika kita mau memutuskan untuk menjual atau punya toko seperti itu, kita memang harus tahu, bayangkan kita di sisi pelanggan, kira-kira yang pelanggan mau apa aja sih, gitu. Dan apakah bedanya toko saya dengan toko yang lain? Pembedanya itu harus kita tahu. Jadi misalnya, dan yang kedua adalah semua kanal-kanal yang kita sudah komit, kita punya, ketika kita punya toko online, itu harus kita administer, harus punya adminnya. Bisa kita sendiri sebagai start, jadi kita sebagai penjual, sebagai admin juga untuk tanya jawab dan sebagainya, karena udah enak ya, udah ada FAQ-nya, nanti kita tanya, oh ternyata ada orang yang nanyanya beda, ya nanti itu bisa kita tambahkan sebagai FAQ lagi gitu di dalam WA for business-nya kita. Nah, terus yang penting juga adalah layout sama mix match. Gimana kalau saya misalnya nggak punya
basic designer dan lain-lain. Sekarang banyak banget kayak program-program yang gratis kayak Canva, atau misalnya kalau mau nyari gambar-gambar yang bisa kita harus cantumin namanya misalnya kayak free pick, flat icon dan sebagainya juga ada. Jadi jangan khawatir, bahkan Instagram sendiri kan juga udah ada kayak layout kecilnya ya yang bisa kita buat gitu. Jadi semua tergantung dari kreativitas, atau paling gampang adalah untuk step awal ini nggak terlalu disuggest, tapi misalnya kita juga bisa ngomong kayak ATM gitu, amati, tiru, modifikasi. Misalnya kita lihat, oh toko lain yang kita favoritin bagus nih, informatif, kita tiru, oh informatifnya caranya begini, oh dia pakai warnanya tuh warna gini, ternyata misalnya kalau jualan beras itu warnanya harus warna-warna cerah banget gitu, warna nggak boleh warna gelap, nggak boleh foto di malam hari dan sebagainya, harus depan matahari, harus ada di meja dan lain-lain. Nah kita belajar dari sana. Jadi artinya di step awal itu adalah yang paling bisa kita lakukan. Kreatif tim. Nah, nanti kalau makin besar kita akan bisa juga nge-hire kreatif tim, atau misalnya ya kita bikin sendiri kreatif timnya. Oke. Nah, ini next step-nya lagi, nanti kalau udah makin besar tokonya, bisa ada website-nya, bisa ada line ads, ada notifikasi, karena lain di Indonesia juga kalau kita produknya, ini aku ambil karena produknya adalah lifestyle dan parfum ini juga remaja sampai dewasa bisa pakai. Jadi kebanyakan dari millennials pakai Line juga dan WhatsApp. Nah, ini kayak salah satu contoh. Untuk ide bikin brandnya gimana sih? Gitu. Apakah kita cuma pakai nama doang? Boleh. Apakah kita mau bikin logo gitu? Nah, ini yang paling penting. Orang harus tahu bahwa brand ID itu harus kita punya gitu. Orang misalnya mau nyari toko. Nah, tokonya ini apakah nama doang ataukah nama yang jadi logo? Itu nggak apa-apa. Atau kita misalnya mau coba-coba main. Misalnya ini saya ngambil misalnya dari free pick bentuk awalnya. Free pick, terus kita edit sedikit. Jika punya editing tools, sekarang juga banyak editing tools yang gratis. Atau misalnya pakai PowerPoint juga udah bisa untuk ngedit-ngedit ya, ambil bahannya, masukin ke PPT, tinggal kasih nama, dan bisa jadi. Nah, jadi misalnya ini, kita juga kreativitas itu mungkin bisa dari mana aja. Kayak misalnya ini kita ngomongin parfum, saya namanya essential. Jadi misalnya scent-nya itu karena ya dalam bahasa Indonesia artinya wangi gitu ya, jadi jadi highlight gitu dari logonya misalnya atau dari brandnya. Misalnya essential ini contohnya kan esensial ya, tapi namanya beda gitu, namanya selama bunyinya sama atau pronunciation-nya masih sama. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa kita misalnya kita mulai ketika kita mau membuat sebuah brand. Nah, misalnya ini harus kita tahu juga artinya. Misalnya ketika kita bikin logo, misalnya Toko Maju Jaya, ya kenapa Toko Maju Jaya harus ada artinya gitu. Jadi artinya kalau di sini misalnya essential adalah artinya wangi esensial atau wangi-wangi tambahan, wangi-wangi complementer yang merepresentasikan parfum gitu, karena parfum ya harus wangi gitu. Nah, terus adalah yang keduanya, stepnya adalah terpercaya dan juga misalnya memiliki line up produk yang juga bagus dan diinginkan oleh para audiens. Nah, sekarang mungkin yang sudah bisa kita lakukan adalah itu basic-basicnya. Nah, sekarang mungkin kita bisa diskusi ya. Oke, Mbak Yosi, mungkin saya kembalikan dulu ke Mbak Yosi. Oke, makasih Mas Haji atas presentasinya. Sama-sama. Tadi, sudah ada beberapa pertanyaan tadi yang udah kita rangkum ya. Ya. Mungkin saya bacakan dulu. Oke. Mau yang mana dulu? Mungkin langsung aja saya bacain nih, saya udah siapkan. Sorry, saya potong. Oke, ada 5 pertanyaan. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya, dari Kak Ade Sri Warahayu. Bertanya, gimana cara, ini untuk branding di sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Google AdWords, mana nih yang paling baik, yang paling aman dan murah, serta yang banyak dikunjungi oleh pengguna agar brand untuk meningkatkan brand. Mungkin saya mulai dulu ya tentang pertanyaan ini.
Kalau menurut saya sih memang kegunaan dari para platform-platform yang disebutkan tadi ada WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Google itu kegunaannya beda-beda. Mungkin yang perlu saya sampaikan pertama itu adalah kalau menurut saya WhatsApp itu adalah channel untuk pemasaran, iya. Tapi itu untuk membangun customer awal kalau menurut saya sih. Jadi kita sharing link ke teman-teman atau ke WhatsApp group dan tujuannya itu sebetulnya bukan untuk jualan ya. Kalau menurut saya itu untuk mengarahkan mereka ke toko online kita. Misalnya kita sudah punya Shopee, sudah punya Tokopedia gitu. Kita arahkan mereka ke toko online kita untuk belanja. Atau bisa dipakai juga untuk agar mereka bisa memfollow sosial media kita. Jadi kita sharing foto lalu mengarahkan ke Instagram kita supaya mereka bisa lihat-lihat dan mereka bisa follow begitu. Nah, jadi intinya itu yang harus digunakan kalau menurut saya untuk WhatsApp ya. Jadi bukan untuk jualan. Nah, untuk Facebook dan Instagram sebetulnya di sini ini adalah tempat untuk kita membangun brand dalam artian membangun follower begitu. Jadi dan kalau menurut saya juga bukan untuk jualan juga ya, karena fitur-fitur untuk jualan seperti cara pembayaran lalu juga untuk pengiriman itu tidak disediakan di Facebook sama Instagram. Gitu. Jadi kalau menurut saya Facebook dan Instagram itu untuk membangun follower. Nah, dari tiga ini sebetulnya yang paling efektif itu adalah Google AdWords. Tapi Google AdWords itu berbayar. Karena kenapa saya bilang efektif? Karena kalau misalnya Google AdWords itu kan adalah search engine di mana kalau orang misalnya mencari barang misalnya kue misalnya barang tertentu, baju muslimah gitu misalnya ya. Itu kan biasanya di Google itu ada tampilannya ada dua. Yang di atas tuh adalah paid search, namanya iklan berbayar. Baru di bawahnya itu adalah hasil pencariannya. Nah, AdWords itu adalah iklan-iklan yang berbayar. Jadi kenapa saya bilang efektif? Karena kalau misalnya kita bisa ada di posisi nomor paling satu, di paling atas di iklan berbayar ini, itu kan berarti barang itu kita bisa menangkap calon pembeli yang benar-benar mencari barangnya. Tapi Google AdWords itu adalah berbayar sih, gitu. Jadi Google AdWords biayanya juga nggak mahal, itu tergantung dengan barang dan juga kata kunci yang ingin kita bayar ya, karena di Google AdWords itu bayarnya per kata kunci begitu. Dan itu sangat efektif karena bisa mendatangkan pembeli dan itu orang-orang yang melihat iklan kita di AdWords itu adalah orang-orang yang siap beli intinya begitu. Nah, tapi kita juga bisa beriklan juga di marketplace. Jadi Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, mereka tuh punya fitur juga yang mirip seperti Google AdWords. Di mana kalau kita sudah punya lapak kita atau sudah punya toko, kita bisa bayar ke Tokopedia atau ke Shopee untuk iklan. Nah, itu mungkin untuk tentang marketplace ini mungkin di sesi pelatihan marketplace ya nanti ya bisa kita sampaikan. Nah, yang terakhir mengenai bagaimana cara membangun brand, kalau menurut saya, kalau masukan dari saya itu adalah mungkin kakak-kakak yang di sini, yang IKM di sini bisa membangun seperti blog sederhana gitu. Di mana blognya ini kan banyak tuh Blogspot atau Google Site juga menyediakan gratisan ya. Itu bisa dibangun blognya lalu diisi dengan konten, diisi dengan artikel-artikel ya seputar tentang produk kita tentunya. Kalau misalnya kita jualnya itu laptop, ya mungkin kita bisa jelaskan keterangan dan juga kata kunci karena dari situ bisa membangun SEO (Search Engine Optimization) agar nantinya itu bisa berada di posisi nomor 1 ketika orang mencari barang kita dengan kata kunci tertentu. Dan tentunya kenapa saya bilang ini paling efektif karena ya gratis. Gitu. Kita nggak perlu bayar ke Google dan kita ada kesempatan untuk mendatangkan calon pembeli ke website kita atau mungkin ke toko online kita. Nah, mungkin Mas Aji ada yang mau ditambahkan seputar membangun branding sosial media? Baik, ya Mas Andri, thank you ya. Oke, mungkin aku cuma mau sedikit nambahin. Memang sekarang memang kalau dilihat waktu awal mulanya semua yang tadi disebutin sama Andri benar banget dan kita tahu bahwa digital atau misalnya e-commerce platform terus juga sosial media platform mereka tuh evolving. Apalagi kalau kita lihat misalnya pemilik IG, Facebook dan WhatsApp adalah satu orang ya, itu Mark Zuckerberg gitu. Nah jadi kalau misalnya kita lihat sekarang ini saya lebih pengen nambahin dari sisi dari kebutuhan sama produk yang mau kita jual. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya, oke bisa lebih cocok jualan di mana ya? Misalnya,
Nah, ini tergantung dari produk kita, dan benar banget kalau kita mau ngebangun followers, kita mau mau ngasih informasi yang baik tentang misalnya brand kita, tentang produk kita ya, IG, Facebook dan itu sangat IG, Facebook dan yang lainnya, misalnya seperti WhatsApp juga, karena sekarang di WhatsApp juga udah bisa injek katalog ya, jadi sekarang WhatsApp katalog produk kita udah bisa diinjek tuh update terakhir. Jadi memang 3 particular IG, Facebook dan WhatsApp ini sekarang udah mirip-mirip fiturnya, gitu, makin mirip lah. Karena satu yang punya ya, jadi dia harus bisa jualan, harus bisa ads, targeting dan lain-lain. Nah, jadi memang kalau misalnya paling efektif nambahinnya adalah ya kalau barangnya apa dulu. Kalau misalnya tapi jangan semuanya pengen kita cari. Misalnya kalau produknya ternyata lebih cocok Tokopedia, kita taruh di Tokopedia dulu, di commerce ya misalnya. Tapi kalau misalnya kita punya tim admin yang cukup mumpuni dan cukup banyak gitu, mungkin kita bisa punya semua admin di commerce platform tersebut. Tapi kalau enggak, kita fokus dulu di satu, terus untuk pilihan media sosialnya juga kita batasi dulu sampai kita benar-benar tahu ritme dari apa yang mau kita share. Lalu untuk ads, setuju juga gitu bahwa memang dulu malah bahkan di awalnya Facebook itu udah punya namanya Facebook Shop ya. Jadi kayak toko online itu bisa di Facebook. Nah, sekarang juga IG juga udah mulai. Jadi untuk brand-brand tertentu yang berbayar tentunya mereka juga bisa langsung udah dengan equip dengan ads-nya. Jadi misalnya masalah pembayarannya pakai apa, nanti bisa connect ke pembayaran kayak OVO, e-wallet dan sebagainya. Nah, kalau misalnya Google Ads ya, Google Ads penting kayak untuk misalnya benar-benar dinotifikasi atau dicari ketika misalnya orang masukin keyword-keyword yang dituju. Misalnya kayak kalau kita sekali lagi kalau kita berdagang beras misalnya, ketika misalnya dia ketik bahkan bukan beras ya. Kalau beras pasti keyword outbid-nya atau misalnya bidding-nya, karena semua keyword itu di bidding di SEO ya. Itu nanti kita berantem dengan produsen beras lain. Tapi mungkin kita bisa kayak alternatif second tier, third tier gitu ya, atau tier ketiga. Misalnya kita masukinnya apa? Bahan pangan misalnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, misalnya biasa di Google itu kita search engine, di bawahnya itu ada kayak suggestion. Nah, suggestion itu sebenarnya bisa kita pakai juga selain dari kata-kata beras misalnya. Di bawah misalnya ada pangan, sandang, dan lain-lain ya. Misalnya kebutuhan harian dan sebagainya. Nah, ini membuat kita bayar di Google-nya lebih murah. Kalau di Google juga kan ada Google Google di dashboard-nya juga nanti bisa kita daftarin. Bahkan toko-tokonya Bapak Ibu sekalian sekarang udah bisa didaftarin untuk bikin toko misalnya. Di Google Business namanya. Google Business itu jadi dia akan kita intinya memasukkan samalah kayak Facebook, sama kayak kita bikin email dan lainnya. Nanti Google akan memverifikasi apakah informasi yang diberikan sudah benar. Nah, biasanya nanti dia akan mengirimkan verifikasinya bukan lagi by online, tapi nanti akan dikirim ke alamat kita gitu. Jadi misalnya nanti Google Business, karena kita mau bikin bisnis A, B, C, D, F, G, biar terdeteksi di search engine, nah kita daftar, nanti dia akan mengirimkan sebuah surat bahwa nanti dari situ ada kasih number itu harus dimasukkan untuk verifikasi online. Jadi sekarang banyak banget, dan ini misalnya mungkin sesinya bisa panjang ya, kalau soal teknis ya. Jadi nanti bisa ditanya, nanti bisa saya jawab juga kalau misalnya ada yang melalui email dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah sekarang sama Facebook. Silakan, Pak. Silakan, Rick. Sorry, kirain sudah selesai. lanjut. Sorry. Ya, nggak apa-apa. Jadi yang artinya sekarang semua itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi misalnya kalau kayak jualnya adalah selain produk-produk, misal produk kecantikan ya mungkin Shopee, Tokopedia mungkin nggak terlalu gitu, lebih Shopee, Lazada itu kan lebih masuk ya. Tapi kalau misalnya bahan pangan dan sebagainya yang membutuhkan shipment-nya, nah kita cari beberapa vendor yang memang udah siap juga. Jadi biasanya commerce platform itu mempunyai spesifikasi. Kayak misalnya yang saya kenal sekarang ini yang saya lagi pelajari adalah sekarang kayak Ralali, misalnya Ralali.com misalnya.
ini cuma sebagai ini acuan doang ya. Kalau kita beli satuan biasanya mahal, tapi kalau kita belinya bulk buying atau beli banyak jadi lebih murah. Nah, jadi artinya kalau misalnya Bapak Ibu ini adalah kayak semacam supplier besar, mungkin jualnya ya Tokopedia harus punya untuk satuan. Untuk yang beli jadi lebih murah ya harus ditaruh di Ralali misalnya. Karena misalnya mereka juga udah siap dengan logistik, dengan warehousing jika diperlukan dan sebagainya. Itu sih paling utama. Baik, masih ada 5 pertanyaan lagi. Pertanyaan kedua dari Kak Asbarada Handicraft. Bagaimana cara mengoptimalkan iklan melalui Instagram? Mungkin saya mulai dulu ya, singkat sih. Silakan. Menurut saya sih Instagram itu ada 2. Satu adalah kita free post, kita posting secara gratis. Yang kedua itu memang kita bisa pasang iklan lewat Instagramnya, kita promote postnya atau bisa lewat Facebook. Karena Instagram dan Facebook itu mereka terintegrasi. Nah, pertama kalau untuk yang postingan yang gratisan, mungkin sederhananya itu adalah kalau menurut saya sih desain ya. Desain yang menarik, kita gunakan warna background atau mungkin list yang terang, kuning terang, pink terang gitu kan, supaya untuk mendapatkan eye catching kalau menurut saya. Jadi kalau polos-polos gitu, kita jadi nggak stand out, itu yang pertama. Lalu tips yang kedua itu usahakan kalau posting itu lebih dari 1 post di sekali postnya, jadi bisa ada swipe. Kebanyakan orang-orang tuh cenderung untuk melihat apa sih di post berikutnya itu ada apa begitu. Lalu juga jangan lupa mengenai caption ya, jadi keterangan, jelaskanlah tentang produk ini apa, keunggulannya apa di deskripsinya, dan juga jangan lupa gunakan hashtag. Jadi mungkin bisa riset dulu ya hashtag apa nih yang kira-kira sesuai dengan barang ini, karena banyak juga user-user itu mencari barang ya lewat search itu lewat kata kuncinya itu hashtag. Nah, itu yang postingan gratis. Kalau postingan yang berbayar itu sebetulnya gampang sekali ya karena penggunaannya juga di Instagram dan di Facebook cukup mudah. Dan kalau menurut saya sih untuk mengoptimalkan iklannya itu di Instagram mereka juga sudah ada semacam kita bisa men-setting demografi. Kita bisa menargetkan ini pria atau wanita, umur berapa, interestnya apa, hobinya apa, kita bisa set. Lalu juga yang penting itu adalah kita bisa set berdasarkan radius wilayah. Apakah kita mau menargetkan daerah Sidoarjo aja atau seluruh Jawa Timur atau seluruh Indonesia. Begitu sih kalau menurut saya untuk pertanyaan yang kedua. Mungkin Mas Haji ada yang mau ditambahkan? Kayaknya dari Adri udah komplit dan komprehensif ya kayaknya. Jadi setuju banget sama Andri ya. Jadi artinya biasanya kalau kita sebagai produk swipeable itu sangat penting karena orang biasa mau ngelihat kalau misalnya produknya adalah handicraft gitu atau misalnya batik gitu. Misalnya kita bisa pilihan-pilihan batik, terus pilihan-pilihan warnanya. Misalnya juga ada misalnya pengrajinnya ada di sana. Apakah ini batik tulis misalnya ataukah ini batik cetak dan sebagainya. Jadi biarkan orang mengenal produk-produk kita itu lebih jauh. Walaupun kadang-kadang kita mikir cuma ngapain ya kita nge-share kayak gini. Nah, tapi gini kadang-kadang untuk menciptakan sebuah loyalty atau kesetiaan, biasanya memang kita harus ngasih informasi yang bagus gitu. Jadi bahwa kita produknya dengan misi gitu, bukan hanya jualan. Kalau jualan doang kan berarti transaksional doang ya. Tapi ada ternyata perilaku customer atau perilaku konsumen itu adalah ketika dia tahu barang yang dibeli ini ada value-nya. Oh, misalnya batik tulis misalnya. Batik tulis ini yang kayaknya makin lama tergerus dengan batik-batik printing. Bahkan dari luar negeri juga udah bikin masuk Indonesia, harganya murah. Nah, tapi kenapa mesti beli batik tulis yang harganya misalnya sama gaji saya kayaknya sama gitu misalnya. Oh, tapi jadikan orang itu nggak beli sekarang, tapi misalnya seiring dengan karirnya naik dan lain-lain, nanti suatu saat saya mau beli barangnya ini. Nah, itu yang sebenarnya harus ditancapin dulu bahwa misalnya brand kita harus hadir walaupun misalnya belum sellable. Artinya belum sellable untuk target-target market kita. Jadi ya itu ya contohnya yang sudah melakukannya ada, saya punya teman namanya Okainku. Jadi dia juga batik tulis, cuman dia bikin jadi sebuah baju dan lain-lain.
dan dengan IG Ads, dengan Facebook Ads, dan dia juga hadir di kolaborasi dengan beberapa brand besar, misalnya dengan sebuah platform juga gitu. Akhirnya cukup banget menjual gitu. Jadi tambahannya cukup banyak juga ya, Dri. Tapi artinya memang artinya pilihannya itu balik ke kita. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini dari Kak Yuyun, intinya meminta apakah ada data yang bisa di-share mengenai audience masing-masing platform. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan itu adalah untuk mengetahui platform, itu harus manual sih kalau menurut saya ya. Jadi di Instagram, Facebook, TikTok, mereka punya alat untuk menganalisa audiens mereka masing-masing. Itu manual. Ada di bagian pada saat kita ingin membentuk iklan. Tapi kalau untuk marketplace, Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, saya rasa belum ada. Mungkin kalau Mas Aji punya datanya mengenai audiens masing-masing dari marketplace ini, mungkin bisa di-share nanti ya. Boleh, nanti saya share yang dari We Are Social sebenarnya, tapi belum yang tahun ini belum ada. Jadi saya share yang 2020 ya, gitu nanti saya share PDF-nya. Gitu. Jadi kita jadi tahu gitu maksudnya mau lanjut mau targeting. Silakan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Endang. Jadi kalau misalnya barangnya itu berat, apakah efektif kalau melakukan penjualan lewat online terkait dengan ongkos kirimnya? Kalau menurut saya tetap efektif karena masing-masing dari marketplace terutama Shopee, Tokopedia, Bukalapak, mereka sudah kerjasama dengan pihak ketiga untuk logistiknya itu terutama kargo. Jadi ya kalau menurut saya efektif, apakah efektif menjual lewat online? Ya kalau menurut saya. Tapi jangan lupa di bagian pengirimannya itu disetting untuk pemilihan kargo ya. Ya, kayaknya saya untuk yang ini nggak ada tambahan sih, Dri, karena memang artinya cuma semua platform tersebut pasti akan evolving, akan menambah. Kalau sekarang belum ada, tunggu aja paling dalam batch berikutnya pasti udah akan ada pilihan-pilihan lain yang memudahkan kita sebagai penjual ya. Oke. Nah, berikutnya dari Kak Laura Kirana, Facebook for Business itu sama dengan Facebook Page ya, Mas? Mungkin Mas Haji bisa diperjelas antara bedanya Facebook for Business dan Facebook Page? Ya, jadi sebenarnya gini, kalau Facebook for Business itu adalah ketika kita masuk ke dalam admin page kita, nanti ada pilihannya ketika kita mau membuat namanya Facebook for Business. Nah, artinya kalau fanpage-nya itu adalah bagian dari Facebook for Business. Jadi misalnya Kak siapa tadi? Laura Kirana. Oh ya, Kak Laura misalnya mau gini. Aku nih orangnya optimis. Aku mau punya 2 atau 3 toko yang beda-beda misalnya. Satu misalnya untuk batik, satu untuk beras, satu untuk parfum misalnya. Nah, Facebook for Business ini akan ada sebagai kayak misalnya dashboard-nya. Jadi Kak Laura ini nanti bisa lihat, oh misalnya yang fanpage batik tulis, kita lihat performance-nya, traffic-nya berapa banyak, iklan-iklan yang dilihat, yang berbayar yang mana aja. Itu jadi semacam kayak dashboard untuk kita ngeliat performance kita. Nah, ini bisa dibikin mudah, gratis. Cuman yang bayar itu adalah nanti ketika misalnya mau ad placement-nya gitu. Jadi karena Facebook for Business ini juga bisa langsung bisa ngasih pilihan mau diiklanin, misalnya ada sebuah iklan yang kita buat atau posting yang kita buat mau diiklanin di Instagram pun bisa. Jadi sekarang itu udah connected ya, IG dan Facebook. Jadi artinya Facebook for Business ini semacam dashboard untuk melihat fanpage kita. Nah, ini beda. Jadi kalau fanpage itu memang ada di bawahnya si Facebook for Business. Sedangkan Facebook for Business itu adalah account-nya gitu, account utama untuk memonitor fanpage kita. Nah, ini bisa untuk lebih dari 1 fanpage gitu. Bahkan kalau nggak salah saya harus cek dulu. Ya. Jadi pada intinya itu adalah Facebook for Business dan Facebook Page itu adalah 2 hal yang terpisah. Facebook for Business itu adalah fitur tambahan untuk orang-orang yang sudah memiliki Facebook Page untuk mengelola iklannya, mengelola informasi bisnisnya begitu ya. Jadi kalau ingin punya Facebook for Business itu harus punya Facebook Page dulu begitu ya. Ya, betul. Oke. Betul. Oke, pertanyaan terakhir dari Kak Juliarto ini mengenai bagaimana cara menyalurkan
konten-konten seni batik tulis yang dimiliki. Nah, singkat aja dari saya, kalau menurut saya sih kita pergunakan konten channel-channel yang sudah ada di luar sana seperti upload ke video YouTube, jangan lupa juga deskripsi dan hashtag kata kuncinya itu dilengkapi. Lalu juga kalau misalnya Kak Juliarto juga punya toko online di Shopee atau di Tokopedia, itu sebetulnya bisa attach video YouTube-nya itu di halaman detail produknya. Begitu. Nah, itu juga jangan lupa. Lalu yang ketiga mungkin gunakan sosial media seperti Facebook atau Instagram, diposting di sana gitu, video-videonya, konten-kontennya, foto-fotonya tentang batik tulisnya ini, begitu. Mungkin dari saya mungkin mau ditambahkan? Yes. Ya, oke, mungkin tambahan sedikit ya, ya. Yang technically, yes, jadi yang Andri udah bilang itu bener banget. Jadi misalnya sekarang di semua Tokopedia, Shopee kan suka bisa di-attach juga tuh, linknya bisa dikasih, nanti bisa di-play gitu. Tapi sayangnya kalau sekarang ini banyak sekali yang kontennya bukan original. Artinya kalau misalnya mau jualan jualan barang-barang yang kita impor dari Cina gitu, biasanya kita juga ngambilnya dari YouTube orang gitu. Nah, jadi kalau yang sebenarnya aku sarankan adalah mulailah kita membuat konten original. Karena nanti mungkin dalam sesi berikutnya kali ya, Dri, YouTube itu pun sebenarnya bisa dimonetize. Bisa monetize artinya kalau kita jualan produk, tapi orang ini yang nonton bisa 2 juta, 1 juta, 2 juta, puluhan juta. Itu bahkan bisa ketika kontennya original, musiknya original, atau misalnya kita pakai musik-musik yang disuggest oleh YouTube misalnya, itu bisa mendatangkan uang sendiri. Jadi kalau kita lihat kayak Silver Award buat si YouTube channel dan lain-lain itu juga sudah mendatangkan revenue ya di sana. Jadi ini juga menarik. Artinya, oke, gimana bikinnya lebih menarik? Yang pasti konten yang harus kita bikin ini original. Yang kedua adalah mungkin bisa dibikin segmentasinya gitu, segmentasi atau misalnya dibikin kategori. Misalnya kalau misalnya kakak misalnya mau sekarang ini pengen memperkenalkan batik tulis itu susahnya gimana dibuatnya ya. Maksudnya kenapa dia harganya jadi mahal. Nah misalnya jadi kayak satu step by step tentang batik tulis. Nah jadi orang ngelihat baik dari misalnya nyari tentang batik tulis di YouTube misalnya, atau misalnya melalui produk, apalagi kakak punya produknya gitu ya. Jadi produk batik tulis sesuatu ini dengan brandnya mempersembahkan misalnya satu cara bikinnya, yang kedua cara pencuciannya dan lain sebagainya, dari cara ngebatik, ngemalam, nyuci, warna dan sebagainya. Itu step by stepnya. Nah yang kedua adalah kenapa produk dari batik tulis ini menjadi sangat spesial gitu. Nah, jadi artinya misalnya mulai masuk ke ide-ide konten tentang sosial ekosistem, atau misalnya sekarang yang lagi ngetop sirkular ekonominya gitu. Oh, misalnya pekerja-pekerja ini adalah dari misalnya ibu-ibu rumah tangga di sekitarnya. Terus kita juga meng-emphasize atau ngeliatin betapa dibuatnya itu dengan craftsmanship yang tinggi dan sebagainya. Jadi ada nilai, bukan nilai jualan atau nilai dari si kain itu tersendiri, tapi dari nilai sosialnya juga bisa kita taruh. Nah, yang terakhir adalah misalnya bukan jadi kalau untuk YouTube itu mungkin nggak pernah naruh harga ya, harga nanti biar di platformnya atau misalnya di IG dan sebagainya. Tapi bikinlah konten-konten itu nggak harus profesional, tapi setidaknya misalnya dari handphone pun nggak apa-apa selama jelas dan lain-lain gimana dibikinnya. Mungkin ada testimoni dari beberapa orang dan sebagainya. Itu mungkin akan menambah nilai dari brandnya kakak gitu. Nah jadi artinya gimana cara bikinnya? Ya bikinnya bisa sesimpel dari handphone, dikombinasikan dengan misalnya program standar yang ada di Windows atau di Macintosh, atau dari handphone juga sekarang udah bisa masukin narasi, masukin musik, udah bisa ya sekarang, terus bisa langsung upload ke YouTube juga. Nah, ini lebih technical. Jadi artinya video yang dibikin ini harus original. Dan yang kedua adalah harus punya brand ID, kayak tadi yang sudah sempat dibilangin, brand identity. Jadi logonya harus sudah ada. Nah, logo itu usahakan sesimpel mungkin. Yang ketiga adalah setelah kita ngomongin, bahkan jauh sebelum harga itu adalah yang tadi Andri juga udah bilang, ada vlognya, ada kontennya, ada artikelnya yang bikin dan lain-lain. Yang ketiga akan bagus banget kalau misalnya produknya kakak pernah misalnya di-review atau pernah ikutan pameran dari Kementerian Perindustrian gitu.
pernah mendapatkan award jadi sesuatu. Nah, ini juga bisa di-enhance sana. Jadi orang makin yakin bahwa brandnya kakak ini adalah brand yang terpercaya. Nah, adalah berikutnya, tinggal itu tadi, moment of truth. Setelah zero moment of truth udah kena, moment of truth adalah apa? Beli berarti. Itu sih, Dri. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari Kak Edi, bagaimana cara mencari reseller atau dropshipper yang efektif? Ada tips? Nah, iya. Oke, kalau dropshipper ya yang efektif sebenarnya sekarang ini susah ya. Kalau ini udah lebih teknikal juga. Cuma memang sebenarnya kalau untuk yang efektifnya menurut saya sih tergantung dari barangnya juga, dari produk yang kita punya. Nah, kalau misalnya kayak dropshipper kayak misalnya di beberapa e-commerce platform misalnya ya, kayak misalnya gini, di Ralali misalnya. Mereka menyediakan juga ada warehouse, bahkan sampai warehousing mereka siapin, dropshipping yes gitu. Nah, jadi kita misalnya tinggal kirim ke sebuah warehouse, nanti dari sana didistribusinya oleh mereka. Nah, untuk Tokopedia dan lain-lain aku belum bisa ngomong banyak tentang ini. Tapi misalnya gimana ya, kalau dropship itu memang yang penting kualitas barang kita tahu dulu. Karena ini masalah teknis bisa kita lihat untuk tiap platform dropship ini gimana rule of the game-nya. Itu sih. Ya, mungkin saya setuju sih, kembali lagi ke barangnya dan juga harganya, apakah harganya juga bisa di-resell lagi oleh para reseller-reseller ini. Eventually sih sebetulnya kalau misalnya dua hal itu sudah memenuhi, biasanya banyak orang-orang yang akan menghubungi kita sih ya lewat chat ya. Kak, boleh nggak saya jadi dropshipnya begitu? Kalau barangnya memang bagus dan harganya bersaing. Iya sih, biasanya gitu. Tapi ya makanya kalau aku sih ngomongnya ini mungkin kita masih dalam bisnis itu kan bisa scalable ya. Jadi artinya kalau misalnya semakin populer brandnya kita atau produknya kita, kayaknya semua orang akan menginginkan menjadi kayak dropshipper ya nggak sih? Dan kita udah mulai bisa, dan kita akan mulai punya program yang bahwa harga yang mereka jual harus sama dengan barang yang kita jual secara misalnya secara satuan gitu ya. Jadi akhirnya mereka juga bisa menjual dengan baik karena harganya sama, yang beli lewat lewat channel kita atau lewat channel mereka sama aja. Cuman yang mereka nggak punya itu adalah sebenarnya ini pembedaan kita dengan dropshipper, bahwa kadang-kadang yang terjadi di Indonesia itu adalah dropshipper ini komunikasi lebih bagus daripada pemegang brandnya gitu. Nah, ini yang makanya memang harus jadi jadi pengingat buat kita bahwa makanya komunikasi kita juga harusnya bagus karena kita sebagai kayak sebagai pemegang brandnya harusnya lebih bagus berkomunikasi dengan publiknya. Itu sih kayaknya tambahan. Jadi kita sebagai pemegang brand adalah sebetulnya sih memberikan harga yang baik, yang khusus aja untuk para reseller ini. Iya, betul buat reseller. Ya. Siap. Ya, Bapak Ibu saya juga ingin mengingatkan, jangan lupa untuk mengisi formulir evaluasi ya. Itu sudah saya bagikan di kolom chat dan nanti saya akan bagikan juga di WhatsApp grup kita. Mungkin saya tinggal 3 menit lagi, ada pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada, mungkin Mbak Yosi bisa bantu untuk ditutup kelas ini. Ya, mungkin masih banyak mungkin ya pertanyaan-pertanyaan mungkin belum keluar saat ini. Nanti mungkin kita bisa tampung juga pertanyaan, bisa hubungi Lokalio Support. Di atau sini bisa juga lewat form. Di form itu ada kolom di mana kalau misalnya Bapak Ibu baru keingat dan lupa bertanya, bisa ditanyakan juga lewat formulir itu. Iya, oke. Di formulir bisa ada kolom pertanyaan juga ya. Jangan lupa untuk isi form sekali lagi dan kita akhiri acara ini. Terima kasih Mas Aji untuk penyampaiannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Semoga bisa disalurkan ya apa yang sudah kita dapatkan hari ini, bisa mengembangkan toko online-nya bisa lebih maju lagi dan lebih meningkat lagi untuk penjualannya. Sampai ketemu untuk sesi-sesi berikutnya. Terima kasih Mas Aji. Untuk materi kita nanti akan share materi hari ini di grup juga. Ya. Seperti yang saya ucapkan tadi, untuk pertanyaan yang belum disampaikan bisa diisi melalui form evaluasi
Dan terima kasih Mas Aji. Mungkin ada kata penutup terakhir dari Mas Aji. Ya, mungkin sedikit Mbak Yosi. Terima kasih teman-teman sekalian sudah mau mengikuti dan semoga saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lanjutannya. Dan jangan menyerah karena saya yakin setiap produk itu pasti ada halayaknya dan setiap usaha yang kita lakukan, kalau kita masih tetap mau update semua informasi dan juga tren yang terjadi, insya Allah ini akan menjadi menjadi pembeda kita dengan produk-produk lainnya gitu. Dan ya, terus berusaha gitu aja. Terima kasih Mbak Yosi. Terus berusaha, tetap semangat, sukses selalu untuk kita semua. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.